Oke, Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ibu, alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi di kantor Lurah, Bu ya, dalam acara peningkatan kemampuan keluarga. Nah, pada hari ini kita akan membahas yaitu sesi memahami lansia pada langkah 3. Nah, sebelumnya kita berdoa dulu, Bu ya, sebelum memulai pada kegiatan hari ini. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik Ibu-ibu, untuk mulai acara ini kita ada baiknya tepuk P2K2 dulu. Masih ingat Ibu-ibu? Masih. Oke, kita mulai ya. Tepuk P2K2. Pertemuan peningkatan kemampuan keluarga. Oke, kesiapan seperti Ibu. Nah, sebelum kita memulai memahami lansia, Bu ya, kita akan review ke belakang tentang materi sebelumnya, yaitu tentang pengertian lansia. Ibu-ibu ada yang tahu lansia apa, Bu? Ibu dulu apa, Bu? Seseorang yang telah mencapai usia di atas 60 tahun. Oke, pintar sekali, kasih hapus dulu untuk Ibu. Nah, baik Ibu, nah kalau sudah lansia itu akan mengalami perubahan 3, Bu. Yang pertama itu faktor fisik, yang kedua faktor psikologi, dan yang ketiga adalah faktor spiritual. Jadi seperti itu, Bu ya. Nah, di sini saya harapkan ibu-ibu itu menjadi 3 kelompok. Ibu-ibu kita bentuk menjadi 3 kelompok. Oke, Ibu Nurul itu sebagai kelompok kondisi fisik ya, Ibu Nurul sendirian ya. Nah, Ibu Nurul itu kondisi kelompok fisik. Nah, yang kedua yaitu kelompok psikososial, itu Ibu Nurdia, dan yang untuk Ibu Nur Suryati dan Ibu Suryam itu untuk perubahan kelompok spiritual. Nah, sudah ingat Ibu kelompoknya masing-masing? Nah, Ibu saya kasih waktu 5 menit untuk memikirkan kira-kira perubahan apa saja sesuai dengan faktornya masing-masing. Nanti Ibu bisa jelaskan. Saya kasih contoh, misal dulunya kalau perubahan fisik ya, dulunya kulitnya kencang, sekarang sudah keriput, jadi seperti itu, Bu ya. Saya kasih waktu 5 menit dari sekarang, silakan Ibu pikirkan dulu. Udah, Bu? Oke, nah kita bahas dulu yang pertama. Ibu Nurul, perubahan faktor fisiknya apa, Bu, kira-kira, Bu? Contohnya kulit jadi keriput. Oke. Terus? Gigi mulai lepas. Oke, terus? Tulang-tulang sakit. Oke, Ibu ya. Nah, jadi kita bahas satu-satu dulu, Bu ya. Kita bahas, Bu ya. Nah, jadi perubahan yang pertama yaitu faktor fisik, perubahan pada manusia, pada lansia, Bu. Nah, perubahan faktor fisik atau psikologis. Nah, itu yang pertama adalah perubahan suhu tubuh, menyebabkan kulit kering dan keriput. Kalau dulunya kenceng-kenceng, Bu ya, cilem-cilem, bener nggak, Bu? Nah, sering dilirik oleh bapak-bapaknya dulu, Bu ya. Nah, sekarang berubah menjadi keriput. Itu perubahan yang pertama. Yang kedua, perubahan faktor gangguan gerakan. Jadi seperti ini, Bu. Jadi akibat radang sendi dan tulang rapuh. Jadi dia bisa jadi kalau dulu main bolanya kuat ya, berlari kenceng ya, pergerakan kakinya sekarang sudah melambat. Nah, terus apalagi, Bu? Gangguan panca indera. Dulunya terang, Bu ya, lihat. Nah, sekarang sudah mulai ada bayang-bayang. Ada yang sudah pakai kacamata, Bu? Oke, sudah pakai. Lupa saja dibawa, Bu ya. Nah, jadi itu faktor fisik perubahan, Bu ya. Terus perubahan juga saluran kencing. Nah, jadi kalau sudah dewasa itu dia kurang bisa mengontrol untuk DAK-nya, Bu ya. Makanya kalau orang sudah lansia itu sering pernah kalau sampai sakit apa itu dia ngompol di kasur. Itu dimaklumi, bukan faktor kesengajaan, itu karena faktor perubahan fisik tadi dari lansia tersebut. Nah, terus gigi mulai goyah atau tanggal, Bu ya, dan sulit mengunyah. Nah, dulunya kan kalau anak kecil giginya 2, saat remaja bertambah, saat dia dewasa bertambah lagi giginya full, Bu ya. Nah, saat dia sudah tua dan lansia itu kembali menjadi 2 kembali, Bu.
Lalu ya. Jadi syukur alhamdulillah yang merasa sudah masih lansia itu giginya masih cukup atau masih sehat. Jadi seperti itu. Jadi perawatan giginya bagus. Dan terus muncul penyakit penyerta seperti Alzheimer. Tahu Bu, Alzheimer? Sering lupa Bu. Misal lupa menaruhkan dompet, lupa meletakkan kunci. Nah jadi itu sering lupa Bu ya. Nah kalau sudah lansia itu kita maklum ya Bu ya. Jadi seperti itu. Nah tadi kalau Ibu siapa tadi? Ibu Nordia, perubahan faktor ininya Bu. Apa saja Bu kira-kira Bu? Psikososialnya Bu yang berubah? Sering marah. Abu? Sering marah. Oke, pintar sekali Bu ya. Sering marah. Jadi oke. Nah, jadi ada juga perubahan faktor sosial. Nah, itu yang berhubungan dengan diri dan orang lain. Ya, jadi seperti itu. Perubahan apa saja? Yang pertama adalah perubahan emosi dan yang kedua perubahan sikap dan perilaku Bu. Jadi seperti itu orang lansia. Nah kalau emosinya apa Bu? Sering apa Bu? Nah coba dibaca ibunya, bisa nggak? Sering apa Bu kalau dia emosinya? Muncul depresi. Nah muncul depresi, ya, itu perasaan cemas dan takut. Jadi terus juga sering marah-marah Bu. Benar kan Bu? Sudah marah-marah. Nah terus sering juga menendang pintu. Ada yang di sini menendang pintu Bu? Tidak ada Bu ya. Jadi dia jangan seperti itu Bu ya perilakunya Bu ya. Benar Bu. Jadi kita maklum ya Bu ya kalau yang lansia Bu. Nah terus perubahan apa lagi Bu selain emosi? Perubahan sikap dan perilaku. Nah sekarang lansia itu cenderung diam di rumah Bu. Jadi gerakannya pun semakin lambat. Dia sering terbata-bata Bu ya seperti itu. Dan sering juga murung atau melamun. Dan dia sering berorientasi kepada masa lampau. Apa Bu berorientasi masa lampau? Ya sering ingat masa lalu. Makanya sering orang tua itu sering ngelamun. Nah dia terlalu teringat-ingat masa lalunya Bu ya. Ingat Bu ya, kalau ingatnya baik-baik bagus Bu ya. Kalau ingatnya yang buruk-buruk, nah bahaya Bu ya. Dia bisa kembali ke depresi tadi seperti itu Bu ya. Nah terus hubungan dengan tetangganya kurang baik. Nah itu juga perlu dimaklumi Bu ya. Makanya daripada itu psikososial orang lansia itu harus kita maklumi. Itu untuk kelompok Ibu Ngerti ya? Nah kalau Ibu Sujiati apa Bu tadi Bu perubahan yang terjadi Bu? Spiritual Pak. Perubahan spiritual. Nah apa saja perubahan spiritual yang bisa terjadi Bu? Suka malas beribadah. Sudah malas beribadah. Jadi yang dulunya sering beribadah Bu ya, sering datang ke masjid, sekarang sudah mulai males-malesan. Terus juga apa lagi Bu? Tidak tabah dalam menerima kondisi. Jadi dia mudah mengeluh Bu ya, mudah mengeluh. Nah itu kalau orang sudah lansia. Selain itu apa lagi Bu? Udah mau berbagi dengan orang lain. Udah mulai pelit Bu ya. Nah terus juga Bu, apa lagi Bu? Selalu menunjukkan super powernya. Dan menganggap dirinya selalu benar. Nah jadi kalau dalam perdebatan atau musyawarah itu lansia ini selalu ingin menang sendiri. Betul seperti itu. Benar nggak Bu? Sering Bu? Ada yang merasa Bu? Apa ada yang sekarang ini sudah mulai merasa? Bapakku. Oh bapaknya Ibu itu sering. Sudah mengetahui Bu ya tadi ya perubahan faktor lansia. Faktor pertama faktor fisik, faktor apa lagi? Psikososial dan faktor spiritual. Nah terus pertanyaannya, apa yang sebaiknya dilakukan pada lansia agar lansia terlihat sehat dan bahagia? Kira-kira menurut Ibu apa Bu? Supaya lansia harus bersikap baik lah ya. Oke baik, biar dia sehat ya, diajak ngobrol. Terus kalau menurut Ibu Nurul? Jadi jalan-jalan. Oke dia jalan-jalan. Kalau Ibu Nurtia gimana Bu? Diajak apa Bu? Tamasya Bu ya? Paling tidak dilibatkan ke aktivitas hari-hari ya. Nah terus juga apa yang tidak boleh dilakukan pada lansia kira-kira menurut Ibu? Ibu Surya? Menyinggung perasaan. Oke, jangan sampai menyinggung perasaan si lansia tersebut. Kalau Ibu Suryati? Sama Bu ya? Nah, oke, kita harus pintar-pintar menjaga perasaan si lansia tersebut ya, karena telah terjadi faktor perubahan pada diri lansia tersebut ya. Nah terus Bu, mana cara kita menghadapi lansia yang sulit perilakunya Bu? Seperti itu yang kepinginnya mau menang sendiri seperti itu Bu, tidak mau diatur, itu bagaimana menurut Ibu kira-kira Bu Suryam? Ya kita harus bersikap apalah ya, lebih lembut. Oke, kalau Ibu Suryati? Ya benar Pak, berbicara lembut, jangan menyinggung kedua Pak. Kalau itu
saling tarik ini Bu ya, tarik ulur ya, jadi kata orangnya saling mengimbangi terhadap lansia tersebut. Oke Ibu ya. Nah, dalam perubahan faktor lansia ini beda-beda Bu ya, ada perubahan faktor fisik, terus faktor psikososialnya dan faktor spiritualnya. Nah, dalam menghadapi perubahan masing-masing lansia ini kan beda-beda Bu ya. Nah, jadi kita juga harus berbeda-beda menyikapinya, benar Bu. Ada satu lagi materi kita selain dari kita memahami beberapa faktor dan menyikapinya tersebut. Nah, itu ada faktor yang terakhir adalah tentang apa Bu? Kekerasan pada lansia. Kekerasan pada lansia. Nah, apa saja Bu kekerasan yang terjadi pada lansia Bu? Satu, fisik. Nah, kekerasan yang terjadi pada fisik Bu. Sehingga contohnya seperti apa kita kekerasan pada lansia? Kalau fisik Bu? Memukul. Nah, mendorong, memukul, terus menyupit. Selain itu apa lagi Bu? Nah, jadi ini adalah kekerasan yang terjadi pada lansia. Diharapkan kalau di rumah kita jangan sampai seperti ini Bu ya. Ini beberapa contoh. Nah, yang kalau mendorong masih mending Bu ya, benar Bu ya. Yang jangan sampai itu yang seperti ini Bu, tidak menyediakan makan dan minum. Kalau dulunya kita yang dikasih makan dan minum, diharapkan setelah lansia kita yang berpartisipasi untuk memberikan makan dan minum terhadap lansia. Nah, selain itu kekerasan apa lagi Bu? Verbal apa Bu? Kata-kata. Atau verbal atau kata-kata, tidak menggunakan kata-kata yang seringkali menyakitkan. Nah, kekerasan yang sering terjadi di lansia ini apa saja Bu? Coba Ibu Nurdia. Bukan nama saja. Oh, jadi tidak ada etika lagi. Kita sering menyebutkan nama saja. Budi, padahal bisa dengan sebutan kakek kakek Budi atau bapak Budi. Itu apa lagi Bu? Menghina. Nah, menghina. Kita sering dengar. Oh, ya. Menghina kan? Lambatnya bapak ini. Nah, padahal itu adalah perubahan faktor fisiknya. Ya, terus apa lagi Bu? Mengancam. Selain itu menakuti, membentak dan marah dengan kata-kata. Dan jadi kekerasan yang seperti ini Bu ya, kekerasan verbal, ucapan atau kata-kata ini sebisa mungkin dari sekarang itu dihindari. Kekerasan apa lagi yang terjadi Bu bisa pada lansia? Emosi. Nah, jadi salah satu contohnya apa Ibu Sriam? Membiarkan lansia sendirian. Terjadi itu kebiasaannya adalah membiarkan lansia sendirian. Jadi kita seringkali kalau kita tamasya atau midang-midang, dah bapak tunggu rumah aja lah, ibu tunggu rumah aja, benar Bu seperti itu Bu? Nah, jadi jangan sampai seperti itu. Kita kalau memang mau pergi kita aja. Atau kita juga sering menemukan, dah bapak tinggal di rumah ngasuh anak, seperti itu kan? Ibu tinggal di rumah mengasuh anak, benar kan Bu? Nah, jadi jangan sampai seperti itu. Dan yang terakhir adalah kekerasan yang terjadi secara finansial, yaitu penyalahgunaan harta milik lansia. Contohnya apa Bu? Memanfaatkan uang lansia. Mentang-mentang lah tuh, wow Bu, kita beli duitnya, kita jajan itu benar tahu? Tidak tahu. Terus menggunakan tanpa izin. Walaupun itu bapaknya sudah tua, kalau mobilnya mobil bapak, kita harus minta izin dengan bapak tersebut Bu ya, dengan tentang kekerasan lansia ini Bu. Nah, jadi pada hari ini kita telah membahas tentang apa tadi Bu yang pertama? Lansia. Jadi ada 3 perubahan Bu ya. Yang pertama perubahan faktor fisik, faktor psikososial, terus faktor spiritual. Nah, mulai dari situ setelah kita mengetahui, kita harus bisa menyikapi. Nah, selain itu juga ada juga yang namanya kekerasan lansia. Jadi ada kekerasan fisik, kekerasan verbal, kekerasan emosi, dan kekerasan finansial. Kekerasan pada lansia itu ada juga permasalahan, yaitu adalah penelantaran lansia. Nah, apa yang dimaksud dengan penelantaran lansia, Ibu-ibu? Ada yang coba Ibu Nurul baca, Ibu Nurul. Penelantaran lansia adalah tindakan orang di sekitar lansia yang membiarkan lansia tidak terpenuhi hak-haknya sebagai manusia. Oke, jadi penelantaran kepada lansia, Bu ya. Nah, terus apa saja Bu contohnya? Yang pertama itu adalah membiarkan lansia tidak makan. Terus apa lagi Bu? Membiarkan lansia sakit, tidak diperiksa ke puskesmas, dibiarkan saja Bu. Terus apa lagi Bu? Membiarkan lansia kesepian. Jadi jangan sampai kesepian ya. Itu juga termasuk penelantaran. Jadi ajak beraktivitas. Lanjut juga apa lagi Bu?
Biarkan lansia pergi sendiri, sementara Amin. harusnya sudah Nah, Bu. menjemput. Bisa pergi, tak bisa pulang. Terus apa lagi, Bu? Biarkan lansia bekerja keras. Amin. Oke, terus apa lagi, Bu? Mengusir lansia dari rumah. Nah, auzubillah min dzalik, Bu ya. Jangan sampai terjadi pada keluarga kita, Bu ya. Mengusir lansia dari rumah. Terus tidak Memberikan kesempatan beribadah. sempat ibadah. Jadi kita suruh begawe terus salah, Bu ya. Jadi harus memberikan kesempatan beribadah. Selain itu apa lagi, Bu? Tinggal sendiri dalam kurun waktu tertentu. Oke, dalam kurun waktu tertentu boleh, tapi sebentar, Bu ya. Jangan sampai makan waktu yang lama dan terus tidak mempedulikan lansia. Jadi inilah beberapa penelantaran yang lansia, Bu, yang sering terjadi seperti ini. Nah, jadi diharapkan kita jangan sampai menelantarkan lansia. Tanyakan, halo Bu. Hai Bu. Halo. Oke, ya. Nah, jadi cukup sampai di sini dulu pertemuan kita pada hari ini. Sampai jumpa di pertemuan kita selanjutnya. Oke, Ibu, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.